Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air. Berjumpa kembali dengan channel Maliki Sensei ID. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan LMS yang ada pada program pendidikan guru penggerak dengan alur Merdeka. Nah, di mana di dalam pendidikan guru penggerak ini ada 3 modul yang harus diselesaikan selama kurang lebih 9 bulan dari mulai wawancara, kemudian praktik mengajar, dan pendidikannya. Nah, apa saja fitur-fiturnya? Tentunya di sini ada beberapa fitur yang harus sahabat laksanakan dan harus selesaikan juga tugas-tugasnya dengan menggunakan alur Merdeka. Nah, untuk fitur di LMS sendiri tampilannya seperti ini. Yang pertama ada pendahuluan di sini. Mana pendahuluan ini yang berisi informasi dan juga pengumuman. Ini ada informasinya, kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Kembali lagi. Kemudian ada juga di sini pengantar program pendidikan guru penggerak. Ini tinggal kita baca-baca saja sampai selanjutnya. Kemudian ada juga bahan pendukung. Ini merupakan modul yang bisa kita unduh pada Google Drive. Nanti kita pelajari secara mandiri untuk modulnya dengan cara mendownload pada Google Drive yang tersedia. Nah, untuk fitur selanjutnya adalah di sini ada paket modul 1. Nah, di mana modul 1 ini terdiri dari 4 sub, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, biasanya di paket modul 1 diawali dengan tes awal terlebih dahulu. Tes awal paket modul 1, kemudian di sini yang 1B-nya ada etika akademik pemimpin pembelajaran. Ini tinggal kita menyimak video, kita tonton sampai selesai. Kemudian yang berikutnya adalah modul 1.1. Nah, di modul 1.1 ini itu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Yang kita nanti lakukan di alur Merdeka adalah 1.1A-nya, kita klik. Nah, di sini terdapat pendahuluan. Ada pendahuluan, di sini kita diharapkan menonton video dan seterusnya. Nanti jika sudah selesai menonton maka akan tampilannya seperti ini. Ada kata don't go through the activity to the end. Kemudian setelah pendahuluan ada forum komunikasi. Sini kita harus memberikan diskusi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dikomentari oleh teman dalam LMS. Kemudian langkah berikutnya atau fitur berikutnya adalah mulai dari diri. Ini yang disebut dengan alur Merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian nantinya ke demonstrasi kontekstual, elaborasi dan koneksi antar materi ditambah dengan aksi nyata. Itu yang disebut dengan alur Merdeka. Ini ada mulai dari diri, ya. Di sini kita membuat blog post tentang Ki Hajar Dewantoro, tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang berikutnya adalah eksplorasi konsep.
sini ada 11 sub. Kita di sini diharapkan untuk membuat notes sampai ada 11, dan ini jangan sampai ada yang terlewat, karena memang jika ini terlewat maka dashboard kita nanti ada yang terlewat juga, persentasenya terlewat. Kemudian setelah eksplorasi konsep, nanti ada forum diskusi, ruang diskusi virtual atau disebut dengan RUCOL, ruang kolaborasi. Kemudian setelah itu kita akan presentasi pada ruang kolaborasi yang kedua, dimana di sana ada tugas kelompok yang harus dipresentasikan. Biasanya ini dibagi menjadi beberapa room oleh fasilitator. Ruang kolaborasi presentasinya. Kemudian setelah ruang kolaborasi presentasinya selesai, maka kita mengunggah tugas ruang kolaborasinya. Ini kita unggah di sini dengan cara klik tombol Add Submission ya. Seperti ini ruang kolaborasi. Tugasnya yang kita upload. Kemudian berikutnya adalah demonstrasi kontekstual. Ini juga harus kita upload pada LMS. Sama seperti tadi, caranya adalah klik Add Submission. Bisa kita tautkan untuk Google Drive ataupun dengan akun YouTube. Setelah demonstrasi, nanti ke elaborasi pemahaman modul. Di sini kita membuat question di elaborasi pemahaman modul ini. Kemudian setelah itu kita akan bertemu dengan instruktur di elaborasi ini. Kemudian setelah itu kita mengunggah juga koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sini kita unggah juga dengan cara Add Submission, bisa Google Drive ataupun YouTube. Dan yang berikutnya adalah aksi nyata penerapan modul 1.1. Ini ya. Untuk aksi nyata 1.1 tidak diwajibkan karena ini hanya disertakan dalam jurnal saja. Kemudian yang berikutnya adalah penutup. Kemudian nanti ada penilaian kinerja instruktur oleh CGP. Nah, setelah ini selesai, maka kita lanjut ke modul 1.2. Modul 1.2 ini terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Alurnya sama, alur merdeka, bahan pembelajaran pendahuluan, forum komunikasi mulai dari diri sampai dengan aksi nyata. Ini semua sama alurnya. Modul 1.1, 1.2 juga sama. Modul 1.3 ini terkait dengan visi guru penggerak. Alurnya juga sama, alur merdeka seperti tadi. Mulai dari diri, kemudian ada ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, dan aksi nyata. Modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif. Alurnya masih sama dengan alur merdeka, hanya saja di 1.4 ini kita harus mengerjakan tes akhir paket modul ya, tes akhir paket modul 1. Kemudian yang berikutnya adalah modul 2, paket modul 2. Sini ada tes awal juga untuk modul 2. Kemudian di sini dibagi menjadi 3 sub, ada modul 2.1, 2.2 dan 2.3. 2.1 ini terkait dengan
memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Alurnya juga sama, alur merdeka seperti tadi. Kemudian untuk modul 2.2 ini terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Alurnya sama, alur merdeka. Kemudian untuk modul 2.3 ini terkait dengan coaching supervisi akademik. Alur sama. Kemudian menginjak ke paket modul 3. Ini dibagi menjadi 3 sub, modul 3.1, 3.2, dan 3.3. Nah, di paket modul 3 ini diawali dengan tes awal paket modul 3. Kemudian modul 3.1 ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini juga sama ya, alurnya alur merdeka. Kemudian untuk paket modul 3.2 ini terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan untuk paket modul 3.3 ini pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Alurnya sama, alur merdeka. Dan nanti diakhiri dengan tes akhir paket modul 3. Nah, selain ini ada juga jurnal yang harus kita upload. Ini dari setiap modul, baik itu modul 1, 1.1, 1.2 sampai 4, 2 sampai 2.3, dan 3 sampai 3.3 ini harus kita upload jurnal refleksi dewi mingguannya. Seperti ini ya. Ini jurnal refleksinya semua harus kita upload dalam jurnal refleksinya. Bisa menggunakan tautan YouTube ataupun Google Drive. Kemudian juga selain itu ada lokakarya. Lokakarya itu sampai 7. Yang pertama lokakarya orientasi. Kemudian lokakarya 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 itu panen raya. Kemudian juga ada pendampingan individu atau PI yang nanti kita lakukan dengan pengajar praktik. Untuk PI 2 ini akan ada yang kita isi, yaitu asesmen mandiri kompetensi guru penggerak, umpan balik kepala sekolah, umpan balik rekan sejawat murid, dan refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Kemudian di pendampingan individu 6 juga sama, ada asesmen mandiri guru penggerak, umpan balik kepala sekolah, rekan sejawat, dan refleksi umpan balik. Juga unggah dokumen pemetaan aset secara kolaboratif. Itu untuk alur merdeka dan juga fitur-fitur yang harus kita selesaikan dalam LMS pada pendidikan guru penggerak. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.